Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Sebelum saya membacakan kisahnya dan kalian mendengarkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe sebagai bukti apresiasi teman-teman terhadap channel ini. Pada episode Merinding 5 kali ini, saya mempunyai cerita yang dialami langsung oleh Rizky. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2006, dan kejadiannya ini melibatkan salah satu transportasi umum yang sangat populer di Indonesia, yaitu angkot. Rizky ini adalah seorang mahasiswa angkatan tahun 2005 salah satu kampus di Jatinangor, Jawa Barat. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama marilah kita dengarkan langsung cerita yang dialami oleh Rizky. Berikut kisahnya. Seperti mahasiswa lain yang berasal dari luar daerah di mana letak kampus berada, Rizky yang berasal dari Sukabumi ini pun harus menyewa kamar atau ngekos istilahnya. Tempat kosnya nggak terlalu jauh dari kampus, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Dan sama juga dengan sebagian besar anak kos lainnya. Rizky juga mengandalkan transportasi umum kalau harus ke tujuan yang agak jauh, salah satunya adalah angkot. Ngomong-ngomong soal angkot, boleh dibilang Rizky ini sangat jarang menggunakannya karena tempat kosnya ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Nah, kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang, Rizky dan teman-teman kalau memang ingin berpergian mencari hiburan ke kota besar, maka mereka akan lebih memilih ke kota Bandung. Untuk menuju ke kota Bandung ini, mereka biasa menggunakan bis Damri sebagai alat transportasinya. Karena kalau naik angkot, bisa dibayangkan entah sampai kapan mereka akan sampai. Karena kita tahu sendiri kalau Bandung itu sangat terkenal dengan macetnya. Jadi, inilah mengapa Rizky jarang sekali menggunakan transportasi angkot. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang sepi, belum seramai sekarang. Angkot masih belum banyak jumlahnya. Angkot juga masih sedikit penumpangnya. Jarang sekali Rizky melihat angkot yang penuh penumpang. Kenapa Rizky sampai memperhatikan penumpang angkot waktu itu? Karena ada alasannya. Jadi gini, pada semester awal Rizky kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Ya, namanya cerita seram pasti akan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitar Jatinangor ada angkot setan. Angkot setan? Ya, angkot setan. Cerita yang berawal dari katanya ada mahasiswa yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada malam hari. Usut punya usut, sebelum pingsan, dia naik angkot dari arah Cilenyi mau menuju Jatinangor. Ternyata angkot yang dia tumpangi ini berisi hantu atau setan atau jurik atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswi ini ketakutan setengah mati sampai akhirnya jatuh pingsan. Terhadap cerita itu, Rizky ini percaya tidak percaya. Tapi dia tetap menanggapinya dengan seru, apalagi kalau ada temannya yang menceritakannya kembali. Ya, hitung-hitung hiburan. Tapi sikap skeptisnya Rizky ini berkesudahan
ketika akhirnya Rizky mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Kejadian yang masih Rizky ingat detailnya sampai hari ini, yaitu adalah angkot setan di Jatinangor. Waktu itu awal 2006, Rizky pulang mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama Rizky di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama dengan mahasiswa lain, ketika awal-awal kuliah, Rizky masih sangat merindukan rumah. Jadi sangat betah ya kalau sudah pulang kampung dan sangat berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Makanya, Rizky memutuskan untuk berangkat sore saja pada saat itu. Dia pun tidak masalah kalau memang harus sampai tengah malam di Jatinangor. Tapi ya walaupun begitu, Rizky tetap harus berangkat karena dia harus kuliah. Rizky ingat sekali kalau pada hari itu adalah hari Jumat. Dia ini ada jadwal kuliah awal, makanya memutuskan untuk berangkat dari Sukabumi hari Kamis sore. Singkatnya, jam 3 sore Rizky ini sudah ada di terminal. Biasanya Rizky naik bis jurusan Sumedang, tapi entah kenapa hari itu dia sama sekali tidak melihat penampakannya. Tidak ada bis yang ke Sumedang. Sampai menjelang jam 5 sore, Rizky masih belum juga melihat bis yang dia tunggu-tunggu itu. Ya sudah, akhirnya karena sudah jam 5 lewat, Rizky ini pun naik bis yang ke arah Garut. Dan yang nantinya dia akan turun di ujung tol Cileunyi. Dari situ dia akan naik ojek ke tempat kosnya atau kalau masih ada, dia akan naik angkot. Nah, itu adalah rencana awalnya Rizky. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Rizky pikir hanya di Sukabumi saja yang seperti itu. Tapi ternyata tidak. Sepanjang jalan, hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bis Garut yang Rizky tumpangi ini gak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Paling lambat jam 11 sudah sampai. Begitulah perkiraannya. Tapi ternyata meleset. Jam 10:30 Rizky masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih sangat jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah, selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar walau masih agak tersendat. Sementara itu, di luar masih hujan, gerimisnya juga masih terus turun. Gelapnya malam menjadikan Rizky tidak bisa menikmati pemandangan. Jadinya, yang ada dia tidur. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, Rizky semakin terlelap. Rizky lalu kaget terbangun, mendengar teriakan keras kondektur kalau bis sebentar lagi akan sampai di ujung jalan tol Cileunyi. Melihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Rizky terheran-heran setelah nyawa sudah terkumpul semua. Ya sudah, Rizky pun lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau Rizky perhatikan, penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak yang turun. Selanjutnya, roda bis terus berputar menggelinding menyusuri jalan tol pada Leunyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena tidak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir. Oh iya, ternyata hujannya rata ya, sampai di titik ini pun di luar masih hujan dan cukup lebat. Rizky sudah berdiri dari duduk dan benar dugaannya, ternyata memang banyak penumpang akan turun di tempat yang sama. Gak banyak sih, adalah beberapa. Tapi melihat itu Rizky jadi agak lega karena gak akan sendirian di tempat dia turun nantinya. Sekali lagi Rizky melihat jam tangan. Jam sudah menunjukkan pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin sekitar 2 atau 3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti. Waktu itu bis berhenti di pinggir jalan di depan warung-warung kecil.
jadi bukan di dalam terminal ya. Dalam keadaan hujan deras, Rizky akhirnya turun tuh dari bis bersama dengan beberapa penumpang lain. Mereka pun berlarian menuju arah berbeda termasuk Rizky, karena menghindari hujan deras supaya gak basah kuyup. Rizky bersama 2 orang penumpang lain kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang sudah tutup. Sementara itu, bis yang Rizky tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya Rizky dan 2 penumpang bis tadi berdiri berteduh, sampai akhirnya tidak lama kemudian ada 2 motor ojek datang mendekat. Rizky yang masih berharap masih akan ada angkot dan melihat hujan juga semakin deras, jadi dia gak terlalu bersemangat melihat 2 ojek itu. Kemudian membiarkan 2 orang yang bersamanya itu untuk pergi naik dengan 2 ojek tersebut dan meninggalkan Rizky sendirian. Ya, akhirnya Rizky sendirian karena memilih tetap berdiri berteduh di depan warung gelap dengan masih berharap akan ada angkot yang lewat. Saat itu mungkin karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya ini menjadi sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali. Begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu, entah hanya perasaan saja atau gimana, Rizky ini merasa kalau tiba-tiba suasana ini semakin sepi dan hening. Memang sama sekali tidak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di bawah atap warung, bukannya Rizky jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. Rizky pun jadi menyesal, kenapa tadi nggak naik ojek saja, malah memilih terus tabah menunggu angkot. Yang harusnya Rizky sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Rizky belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi dan kosong. Tapi, ketika mulai meratapi nasib, akhirnya Rizky melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang gak terlalu terang, seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Rizky yakin kalau itu adalah lampu mobil kecil kalau melihat dari bentuknya. Terus Rizky memperhatikan. Lampu mobil berjalan ke arahnya, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat Rizky belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Dan dia pun berharap kalau lampu ini adalah lampu angkot yang sudah dia tunggu dari tadi. Dan ternyata benar. Itu adalah angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jaraknya, dia sudah bisa memastikannya. Lalu, angkot ini berhenti persis di hadapannya. Kampus Unpad, Pak? Tanya Rizky kepada supirnya. Pak supir ini hanya mengangguk. Lalu Rizky masuk ke dalam angkot. Walaupun kursi depan kosong, tapi Rizky memilih untuk duduk di belakang. Entah apa alasannya waktu itu. Setelah sudah di dalam, Rizky akhirnya tahu kalau angkot ini dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya Rizky seorang. Karena itulah Rizky memilih untuk duduk di dekat pintu. Dia tidak mempedulikan kalau dia akan terkena air hujan. Toh, memang sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak supir gak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah Rizky naik, dia lalu menjalankan mobilnya walaupun perlahan. Dalam derasnya hujan, angkot ini menembus malam, menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali gak ada kendaraan. Mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikir Rizky dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali memang tidak ada kendaraan lain di jalan raya kecuali angkot yang sedang Rizky tumpangi ini. Aneh sih, tapi
Ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi. Rizky merasa kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi, Pak Supir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan. Mungkin begitu pikirnya. Sementara di luar pun hujan masih turun dengan sangat derasnya. Rizky terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, Rizky sudah melihat ada lampu lalu lintas atau lampu merah, atau kalau kata orang Bandung menyebutnya stopan. Kalau sudah sampai di lampu merah ini, maka angkot akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosnya berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti, seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, Rizky menggeser sedikit posisi duduknya untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata tidak ada orang dan tidak ada satupun penumpang yang masuk. Gak ada yang naik, Pak, gak ada orang. Begitu Rizky bilang ke Pak Supir setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir menjawab pendek, "Ah ya," begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, gak menoleh ke arahnya sedikit pun. Rizky pun celingak-celinguk memastikan kalau memang tidak ada yang naik angkot pada saat itu. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan kembali, berjalan pelan. Rizky yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot ini berhenti, sama seperti sebelumnya. Angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal pada saat itu tidak ada orang sama sekali, sepi. Sekali lagi Rizky bilang ke Pak Supir, "Gak ada orang, Pak, kosong." Pak Supir sambil terus menatap ke depan lagi-lagi menjawab, "Ah ya," yang artinya itu adalah ada. Rizky semakin bingung, mana ini penumpangnya? Sama. Lalu angkot pun kembali berjalan. Bedanya, kali ini jalannya lebih cepat, gak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, Rizky yang tadinya duduk dekat dengan pintu dan menghadap ke depan, jadi bergeser sedikit agak ke dalam, ke bagian tengah angkot, yang membuat Rizky jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Paham ya maksudnya? Nah, ketika menghadap ke samping inilah Rizky akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius. Rizky kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang dengan posisi saling berhadapan. Keduanya adalah laki-laki. Kapan mereka masuk? Rizky pun bertanya-tanya. Rizky yang duduk di samping pintu sejak tadi tidak melihat mereka sama sekali naik ke dalam angkot tersebut. Sementara itu angkot berjalan semakin cepat. Rizky yang mulai semakin ketakutan sudah gak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajahnya, sementara Rizky memandang mereka sesekali. "Kiri, Pak, kiri!" Begitulah Rizky bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk meminta angkot berhenti. Rizky semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi Rizky menoleh ke belakang. Betapa kagetnya Rizky ketika melihat ternyata
Dua penumpang seram ini sudah gak duduk di tempatnya semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan, yang satu lagi duduk persis di sebelah Rizky. Saat inilah Rizky dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan. Wajah keduanya pucat berlumur darah, seperti baru saja mati karena kecelakaan. Tercium juga bau amis anyir yang sangat gak menenangkan. Rizky semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. "Berhenti Pak, berhenti!" Rizky berteriak begitu. Kemudian, angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, Rizky nekat melompat turun. Hasilnya, Rizky jatuh terduduk di pinggir jalan. Pada saat itu, Rizky tidak mempedulikan. Yang penting, dia bisa berhasil keluar dari angkot dan dua penumpang laki-laki yang menyeramkan itu. Lalu Rizky melihat angkot menyeramkan itu terus melaju pelan, sampai akhirnya hilang di telan gelap. Perasaan lega pun dirasakan Rizky pada saat itu. Akhirnya, dia jalan kaki di bawah deras hujan menuju kosannya yang memang sudah tidak jauh dari tempat di mana dia lompat dari angkot setan itu. Dan kisah ini masih sangat diingat jelas oleh Rizky sampai hari ini. Sekian merinding untuk episode kali ini. Sebagai bentuk apresiasi teman-teman, silakan like, komen, share, dan subscribe apabila teman-teman suka dengan ceritanya. Nyalakan lonceng untuk mengetahui cerita terbaru yang insya Allah akan saya upload setiap minggunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian cerita. Saran dan kritik saya buka seluas-luasnya demi perkembangan dan kemajuan channel ini. Apabila teman-teman mempunyai kisah horor atau misteri dan ingin berbagi dan diceritakan kembali, silakan teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram atau kirim email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.